wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala ali baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, alhamdulillah, hadirin hadirat rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan yang indah Allah kumpulkan kita di sini untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, dan kita ada dalam rangkaian pembahasan, yaitu pembahasan dari cabang-cabang ilmu, yaitu diantaranya ilmu Tibbun Nabawi yang dikatakan Muhammad ibn Muflih bahwasanya ilmu Tibbun Nabawi masuk dalam konteks ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Bahwasanya termasuk wujud sempurnanya agama ini diantaranya ada sebagian ilmu pengobatan yang dibawa Nabi SAW dengan sanadnya yang sahih. Dengan sanadnya yang sahih. Sebagaimana maklum bahwasanya kajian kita rutin di Masjid Fathahilah, Komplek Angkatan Darat Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita membahas kitab yang berjudul Kitab Tib karangan yaitu Abu Ya'la Ibnul Farra Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Khalaf Al-Baghdadi Al-Hambali. Beliau termasuk seorang ulama yang madhabnya Imam Ahmad, ya. Beliau termasuk ulama yang bermadhab Hambali, dan kitab ini kitab yang khusus berbicara tentang ilmu pengobatan dengan disertai sanad-sanadnya. Ima ada sanad yang sahih, ima ada sanad yang lemah, dhaif, atau kadang disebutkan ada yang hadisnya palsu. Dan ini termasuk metodologi ulama-ulama di masa silam. Ya, metodologi termasuk ulama-ulama di masa silam. Judul kita kali ini yaitu obat dan kesembuhan bagian dari takdir. Obat dan kesembuhan bagian dari takdir. Sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya bahwasanya anjuran dari Nabi SAW untuk manusia berobat ketika sakit. Sebagaimana datang gerombolan orang-orang Badu yang mereka berkata, hal natadawa, apakah kami dianjurkan berobat? Kemudian Rasulullah bersabda, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Maka ini termasuk anjuran untuk berobat, ya, yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga datang dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Ja'far bin Muhammad wa Hambal disebutkan dalam lafaz yata'alaju al-insan bid-dawa. Manusia berobat itu dengan obat pengobatan. Wahtajja bi anna ba'dha ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan demikian sebagaimana kadang wasiat di antaranya wasiat Nabi SAW, ud'u lahu at-tabib, panggillah untuk dia seorang tabib atau dokter ketika ada sahabat yang sakit. Nanti akan keluar sanadnya, kita sebutkan takhrij sanad dari hadis ini. Sudah kita lalui pula bahwasanya anjuran dari Nabi SAW untuk berobat
Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam Sahihul Jami' ketika ada orang Arab, orang-orang Arab, orang Badu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ala natadawa? Ya Rasulullah, apakah kami berobat?" Qala na'am ibadallah. Tadawaw fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hu? Qala al-haram. Disebutkan Nabi SAW untuk mereka berobat karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah letakkan, Allah turunkan sekaligus obatnya. Syifaan au dawaan. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Kecuali satu penyakit. Satu penyakit itu ditanya para sahabat, apa itu ya Rasulullah penyakit itu? Berkata Rasulullah, al-haram. Al-haram yaitu tua. Jadi tua termasuk penyakit. Dan termasuk penyakit nggak ada obatnya. Walaupun ada nenek-nenek usia 65 tahun, pengen tetap kelihatan seperti 30 tahun pakai oplas, operasi plastik. Ya, iya, nampak wajahnya saja, tapi jantungnya cepat tua. Pekunnya nggak bisa hilang. Ya, kemudian pembuluh darahnya tua, ginjalnya tua, organ dalamnya tua, sarafnya tua. Nah, ini nggak ada obatnya. Termasuk dalam hadis yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Alaikum bihadhil habati sauda fa innaha dawa' min kulli da' illa sam." Ada penyakit yang nggak ada obatnya, yang lain lagi yaitu kematian. Jadi dua penyakit ini yang nggak ada obatnya, tua dan mati. Bahkan disebutkan dalam hadis dengan satu lafaz, "Tadawa ibadallah fa innallaha lam yanzil da'an illa qad anzala lahu shifaan illa sam wal haram." Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dan Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ini disebutkan dalam satu lafaz. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Ini anjuran Nabi untuk berobat. Dan manusia berobat termasuk apa? Menunjukkan sempurnanya tawakal. Tapi nggak boleh menggantungkan kepada obat dan sebab. Ya, karena itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan obat kecuali Allah turunkan padanya sekaligus. Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan padanya sekaligus obat. Kecuali apa? Kematian dan penuaan. Itu nggak ada obatnya. Itu nggak ada obatnya. Adapun selain itu, ya menunjukkan ada obat. Di sini termasuk ada semacam penyemangat bagi para dokter untuk atau tabib atau herbalis atau terapis untuk meneliti satu penyakit yang diyakini menurut manusia belum ada obatnya. Ya, harus di-up. Hadis ini nyata, ini wahyu. Allah nggak akan mungkin menurunkan penyakit kecuali pasti ada obat. Kalau dibilang nggak ada obatnya, berarti kita yang belum menemukan obatnya. Kita yang belum menemukan obatnya. Berikutnya, rahimanahumullah jami'an, juga pernah Rasulullah SAW ada Rasulullah SAW rajulan bihi jurh. Rasulullah pernah menziarahi seorang lelaki yang mengalami luka. Kemudian berkata, "Ud'u lahu tabib Bani Fulan." Panggillah seorang dokter dari Bani Fulan. Qala fada'uh, faja'a faqal, kemudian dipanggillah. Dan dia datang, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wa yughni ad-dawa syai'un." Faqala, "Subhanallah, wa hal anzalallahu min da'in fil ard illa ja'ala lahu shifa." Ya, ketika tabib ini berkata, "Ya Rasulullah, apakah obat itu cukup bagi dia? Satu obat ini cukup bagi dia?" Kemudian Rasulullah berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah.
Bukankah Allah ketika menurunkan dari penyakit di muka bumi ini, kecuali Allah turunkan padanya obat. Di sini termasuk penyemangat bagi para tabib, para dokter, ya, untuk apa? Meneliti obat dari satu penyakit yang diyakini belum ada obatnya. Katakan di zaman kita seperti hepatitis B, seperti HIV misalkan. Maka seorang dokter muslim, tabib muslim, herbalis muslim, terapis muslim harus yakin pasti ada obatnya. Dan hadis ini riwayat Imam Ahmad, sanadnya sahih dan rijalnya thiqat, rijalus syaikhain, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Rahimakumullah, dalam penjelasan kami Anda bakal sering mendengar hadis ini diriwayatkan. Hadis ini sahih. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena namanya judul Tibbun Nabawi, kita harus tahu sanadnya. Sehingga menisbatkan kepada Nabi itu butuh dalil khusus. Butuh dalil yang sahih. Nah, karena namanya Tibbun Nabawi, tib nisbat ke yaitu ilmu pengobatan, dan Nabawi nisbat kepada Nabi. Untuk menisbatkan kepada Nabi itu butuh dalil. Kemudian berkata Abu Ya'la Muhammad bin Husain, ya, Al-Hambali Al-Baghdadi, dikatakan di sini wa bi isnadihi an Ibnu Abbasin anna rajulan qama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah hal yanfa'u ad-dawa'u minal qadari, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dawa'u minal qadari wa qad yanfa'u Allahu man syaa bima syaa. Ini ada pelajaran ilmu pengobatan sekaligus pelajaran akidah tauhid, ya, akidah dan tauhid, dan juga iman dengan qadha dan qadar. Ya, iman dengan qadha dan qadar. Anda perhatikan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang lelaki mendatangi Nabi SAW. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah bermanfaat obat padahal takdir sudah dicatat? Ini orang sakit sudah dicatat. Terus kita berobat, apakah bermanfaat? Apakah bermanfaat? Padahal takdir sudah dicatat. Ngapain kita berobat kalau ini takdir sudah dicatat dia sakit? Kemudian Rasulullah bersabda, ad-dawa'u minal qadari. Bahwasanya obat itu juga termasuk bagian takdir. Dia berobat, ya, berobat dengan cara apa? Obat tipenya, mizatnya apa? Ya, kemudian berobat kepada siapa? Berobat di mana alamatnya? Sembuh setelah berapa hari? Gak sembuh karena pantangan dia terjang, ya. Itu semua juga sudah dicatat dalam takdir. Dia sakitnya karena dosa atau karena lalai, dia sakitnya karena kesyirikan, dia sakitnya karena masalah dendam, ya, semua sudah ada dalam takdir. Dan sembuh dengan cara apa juga ada dalam takdir. Takdir itu ada takdir induk, yaitu di Lauhul Mahfuz. Tapi di sana ada takdir seperti ketika takdir ini seperti ketika saat roh ditiup kepada si janin. Dicatat untuk dia bahagia atau sedihnya, untung atau ruginya, hidup matinya, ajalnya sudah dicatat. Ada takdir yaumian setiap hari. Ada takdir sanawiyan seperti di malam Lailatul Qadar. Dan ini catatan takdir yang ini di langit ketujuh, langit yang paling rendah, dekat dengan bumi, ya, yang paling bawah. Adapun takdir induk di Lauhul Mahfuz. Makanya ada orang yang sembuh, dia padahal nggak berobat, tapi dia berdoa kepada Allah, sembuh melalui doa. Nah, dan takdir itu takdir yaumian di situ juga didengarkan oleh malaikat. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an, ad-dawa'u minal qadar. Jadi berobat itu juga bagian dari takdir. Nah, kita berusaha juga bagian dari takdir. Sebagaimana dulu ada sahabat yang bertanya,
Ya, Nabi SAW juga bersabda, kataballahu kulla maqadiri al-khalaiq bi khamsina alfasana qabla khalqis samawati wal ard. Allah telah catat takdir para makhluknya, yaitu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Sudah dicatat. Sebelum ada langit dan bumi 50.000 tahun, takdir kita sudah ada. Kita duduk di Masjid Fathahillah, sudah ada di jam berapa, ada hujan, sudah dicatat. Yang hadir berapa orang, naik apa, sudah dicatat. Posisinya seperti apa. Daun jatuh, daun kering aja dari pohonnya, sudah dicatat dalam catatan takdir. Apalagi Anda yang mukallaf, diberi beban untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dicatat. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Juga Allah berfirman, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan takdirnya masing-masing. Sudah ada takdirnya masing-masing. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, ala nattakilu. Kalau takdir sudah dicatat, berarti kita nggak usah berusaha ya Rasulullah. Jadi beda tawakal sama tawakul. Kalau tawakal itu mendatangi syarat-syaratnya. Hati disandarin kepada Allah. Itu syarat tawakal yang pertama. Gak boleh ketika kita berobat disandarin kepada dokter, herbalis, terapisnya. Gak boleh disandarin kepada obat kimianya, obat herbalnya, cara terapinya. Gak boleh. Hati kita harus sandarin kepada Allah. Yang kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Menunjukkan tawakal Anda harus beriman dengan nama dan sifat Allah. Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Anda harus yakin. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan sakit yang Anda derita, bukan untuk menyiksa Anda, tapi menunjukkan Allah sayang kepada Anda. Nah, Allah Al-Alim Al-Khabir. Allah Maha mengetahui sampai detailnya tubuh Anda. Kenapa Allah jadikan syariat puasa? Karena kebaikan untuk kita. Nah, kenapa Allah jadikan sakit? Karena kadang sakit untuk membersihkan tubuh kita. Yang sebelumnya kita mendolimi diri kita melalui makanan, minuman yang berlebihan. Dikasih penyakit, biar ini semua dibuang melalui keringat ketika terbuka pori-pori kulit. Melalui nggak nafsu makan, biar kita nggak banyak makan lagi, sehingga nggak sakit lagi. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Allah Maha tahu. Orang ini sakit, pantas. Orang ini sakit karena untuk gugurin dosanya. Orang ini sakit karena untuk membersihkan racun dalam tubuhnya. Nah, fa Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'u wifaqa. Jazaa'u wifaqa. Kadang balasan itu sesuai dengan tingkah laku dia, perbuatan dia. Kadang Allah kasih penyakit juga karena dosa. Allah juga berfirman, fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing mereka kami siksa sesuai dengan dosanya. Allah juga berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau Anda dapat nikmat, nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kalau Anda dapat penyakit, bencana, musibah, nisbatkan itu karena diri kita sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kalian termasuk penyakit itu karena dosa kalian. Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalan. Kadang gara-gara amalan dosa kita dikasih penyakit. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Ya, Anda perhatikan di sini. Ini juga bagian dari takdir. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau gitu kita nggak usah beramal. Kalau penghuni surga sudah dicatat surga, penghuni neraka sudah dicatat neraka. Kalau gitu kita apakah nggak usah beramal? Nah, makanya tadi harus ada tawakal. Syarat tawakal tadi apa? I'timad Allah, al-iman bi asma'i wa sifatih. Yang ketiga, al-ittikhad bil asbab. Mengambil sebab. Dan mengambil sebab juga termasuk bagian dari takdir. Bahkan menunjukkan sempurnanya ibadah tawakalnya kita dengan kita mengambil sebab. Kalau kita tawakal tapi kita nggak mengambil sebab, namanya tawakul. Beda tawakal sama tawakul. Kalau tawakul apa?
pasrah tapi nggak ambil sebab. Pasrah kepada Allah, tapi nggak mengambil sebab. Tapi seorang mukmin yang imannya sempurna, tawakalnya mereka, i'timad Allah, iman bi asma'i wa sifatih, sandarin hati kepada Allah, kemudian apa? Tetap mengambil sebab. Tetap mengambil sebab. Ini penting. Anda sakit, ingin sembuh, ambil sebab. Sebabnya apa? Berobat. Berobat kepada siapa? Ahli pengobat. Mau modern, mau klasik, tradisional, mau cara apapun, selama nggak ada unsur kesyirikan, keharaman, selama tidak mencelakakan tubuh dia, maka tak mengapa. Nah, fa'inu rahmanakumullah jamin. Jadi perlu apa? Mengambil sebab. Kemudian dijawab pertanyaan sahabat ini, kalau gitu ya Rasulullah, kita nggak usah mengambil sebab, pasrah saja. Kemudian Rasulullah bersabda, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah." Beramalah kalian, maka segala sesuatu akan dimudahkan bagi dia. Jadi intinya tetap beramal. Kalau ingin Anda masuk surga, ya beramal. Amalan apa? Amalan yang akan mengantarkan kepada surga. Memang sudah dicatat, kita nggak tahu masuk surga apa neraka. Tapi kita harus mengambil sebab kalau ingin dapat surga. Nah, pernah juga Ukasyah bertanya kepada Nabi SAW, ya, apakah dia termasuk di antara jajaran pertanyaan dia yang selamat dari neraka? Dijawab oleh Nabi, "Naam." Kemudian ada ketika ada yang lain yang tanya, apakah saya juga ya Rasulullah? Karena apa? Kalau Rasulullah masih hidup, Rasulullah mendapat kabar dari malaikat Jibril dan itu dari wahyu. Karena Rasulullah nggak tahu perkara gaib. Rasulullah tahu perkara gaib ketika disampaikan wahyu. Kemudian ditutup pintu perkara ini biar nggak banyak orang bermudah-mudahan. Nanti kalau orang sudah dibilang ini surga, 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 yang kamu neraka, 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 nanti lain kisah. Makanya tetap untuk mengambil sebab. Tetap untuk mengambil sebab. Juga di antaranya rahimahumullah jami'an, juga Nabi pernah bersabda bahwasanya seseorang masuk surga itu bukan murni karena amalannya. Bukan murni karena amalannya. Jadi nggak bisa sombong kita dengan amalan kita, pasti kita masih masuk surga. Dengan sholat malamnya kita, sholat rawatibnya, bacaan Al-Quran kita, istighfar kita, kemudian sholat subuhnya, dzikir paginya, kemudian di bulan Dzulhijjah seperti ini, awal-awal Dzulhijjah ini, kita banyak bertahmid, bertakbir, bertasbih, ya, kemudian banyak infak sedekah misalkan. Ini bukan murni amalan kita masuk surga. Tapi kita ngambil sebab. Tapi jangan merasa selamat. Tetap ngambil sebab. Jangan merasa kita jadi penghuni surga. Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap sampai sholat malamnya hatta yatawarram qadamai, sampai kedua kakinya bengkak, pecah-pecah. Sampai Ibunda Aisyah Al-Mughirah bin Syu'bah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat seperti ini sampai kaki bengkak, pecah-pecah, padahal engkau sudah dijamin masuk surga?" Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Apa aku nggak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini rahimanakumullah jami'an barakallahu fikum. Ya, menunjukkan Nabi tetap mengambil sebab. Nabi tetap mengambil sebab. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwasannya kemudian apa? Anda lihat Nabi SAW juga mengambil sebab dan Nabi masuk jannah ketika dikatakan bukan murni karena amalannya. Kemudian sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa ayataghammadani Rabbi birahmatih." Kecuali karena apa? Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi kita masuk surga jangan dimurnikan gara-gara amalan kita. Tapi apa? Karena rahmatnya Allah. Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa? Sudah dicatat semua, tapi kita ngambil sebab. Ya, juga demikian, kita sembuh itu bukan karena murni kita mengambil sebab yang kuat. Cari dokter yang paling top, herbalis paling top, terapis paling top, diagnosanya paling cespleng.
resepnya kalau bikin manjur. Bukan murni sebab itu. Tapi Allah sembuhkan Anda karena rahmat Allah kepada Anda. Jangan pernah sombong karena sebab Anda yang diambil. Butuh duit mahal, perjuangan panjang, mengeluarkan tenaga begitu banyak, sabar mencari tenaga ahli mana yang bisa mengobati penyakit Anda. Bukan murni karena itu, tapi apa? Karena Allah sayang kepada Anda. Karena Allah sayang kepada Anda. Berikutnya juga demikian. Kita masuk surga bukan murni amalan, tapi karena Allah merahmati kita. Jadi jangan pernah sombong. Begitu pula ketika Anda bisa makan, Anda jangan pernah sombong. Anda bisa makan karena Anda kerja pagi sampai malam, Anda semangat kerja sehingga dapat duit banyak, jadi bisa makan suami, istri, anak, mertua, orang tua, ART. Jangan merasa bangga. Lihat doa setelah makan. Ketika Nabi SAW mengajarkan doa setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata Nabi SAW, barang siapa makan, kemudian baca doa ini, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa yang telah lalu bakal digugurkan. Makan enak, dosa digugurkan. Anda sehat. Kemudian Anda baca doa ini, tadabburi maknanya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah semata. Ya, yang telah memberikan aku makanan ini, rizki ini, bukan dari daya dan upaya dariku. Bukan murni karena tenaga kita. Waktu kita habis banyak. Kita bisa dapat pelanggan banyak. Bukan itu, tapi apa? Kita bisa makan, minum, karena apa? Murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya usaha. Usaha apa? Hanya mengambil sebab. Hanya mengambil sebab. Fa ini barakallahu fikum rahimakumullah. Ini diantaranya untuk apa? Memahamkan kita. Enggak apa, biarin aja. Anak pegang enggak apa? Anak pegang enggak apa? Biar kencang ke sana Ustaz suaranya. Oh, Biar dua-duanya Ustaz. oh dua-duanya. Soalnya ini apa kecil soalnya. Baik. Maka kita perlu sadari takdir sudah dicatat. Tapi Allah jadikan kita apa? Tetap untuk mengambil sebab. Ada sebab, ada akibat. Ya, kalau Anda mengambil sebab untuk sehat dari penyakit, akibatnya Anda bakal sehat. Cari sebab yang benar. Biar akibat dari sehat ini, Anda sehatnya juga benar. Bukan sehat melalui bantuan dukun, jin, orang pintar. Tapi Anda sehat juga mengambil cara-cara yang disyariatkan. Gak ada unsur kesyirikan, keharaman. Konsumsi obat stroke, tapi ternyata setelah dilihat isinya, obat dari Tiongkok, ternyata isinya ada apa? Ada livernya ular. Ada limpahnya ular untuk mengusir uap di kepala. Maka nggak boleh diambil sebabnya seperti ini. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaja'al shifaan mimma harama alaih. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kesembuhan bagi apa yang Allah haramkan padanya. Masih banyak mengusir uap di kepala, seperti jahe, kayu putih, ya, kustul hindi, dan masih banyak. Makanya penting untuk berobat diantaranya, selain kita tahu obat kesembuhan, kita tahu obat yang tidak melanggar syariat. Demikian. Jadi apa? Semuanya ada takdir. Ya, ada takdir termasuk kita mengambil sebab itu juga bagian dari takdir. Kemudian Nabi SAW bersabda, ad-dawa'u minal qadar. Obat itu juga bagian dari takdir. Berobat, mengambil sebab juga bagian dari takdir. Waqad yanfa'ullahu man sya'a bima sya'. Dan bisa jadi Allah akan berikan manfaat pada dia, obat dia, atau cara berobat dia, bagi yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki. Bagi siapa? Bagi si fulan. Dia berobat pakai cara kedokteran modern, ternyata sembuh. Ya, dengan cara obat modern. Kemudian si fulan sembuh dengan pengobatan tradisional. Nah, si fulan sembuh dengan terapi akupunktur. Si fulan sembuh dengan herbal. Si fulan sembuh dengan bekam.
si fulan sembuh dengan fasdu, si fulan sembuh dengan pengobatan ruqyah, si fulan sembuh dengan pijit dan lain sebagainya. Itu semua termasuk seni pengobatan. Seni pengobatan. Dan kalau sembuh, ya jangan dicecar, jangan dimaki. Ada cara pengobatan kanker tanpa operasi. Ya, kalau kenyataannya sembuh, nggak usah dicari-cari kesalahannya terapis. Selama terapisnya tidak menggunakan cara syirik, cara yang haram, maka harusnya kita dukung. Dokter modern mendukung, dokter klasik yang lainnya mendukung. Ternyata ada kasus kanker sembuh dengan cara apa? Merilis perasaan, sedih atau dendam. Dengan memperbaiki pola makan. Ketika kebanyakan makanan panas, kankernya panas. Dikasih makanan minuman sifatnya dingin sebagai obat dia. Ternyata sembuh dengan cara membaca Al-Quran. Al-Quran jadi obat. Mentadaburi firman Allah. Surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Allah turunkan Al-Quran itu ke gunung. Gunung itu bakal tunduk. Gunung itu bakal hancur. Ya, terbelah. Ini permisalan bagi orang yang mau berpikir. Ternyata kanker sembuh dengan Al-Quran. Maka jangan apa? Jangan tolak. Kenapa? Al-ibrah bil haqiqah. Walaysa bikathratid di'ayat. Wala musammayat. Wala bikathratil kalam. Ibrah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil hakikat. Kalau hakikatnya dengan cara dia, kanker bisa sembuh, ya sudah. Nggak usah dicari kesalahannya. Selama nggak ada kesyirikan, keharaman. Berarti apa? Harus kita support. Alhamdulillah. Si fulana sembuh dari kanker darah, kanker rahim, kanker payudara, kanker serviks, ternyata tanpa operasi. Ternyata dengan cara mudah, tanpa mengeluarkan harta. Ya sudah, dukung dia. Karena dia orang nggak mampu, pakai cara yang simpel. Silahkan. Nah, fa'ini rahimahumullah jami'an. Maka apa? Jangan dimusuhi. Kalau dia memusuhi, berarti ada niat yang nggak baik. Alias, dia khawatir pendapatan dia berkurang. Bisnis yang biasanya dia pakai cara-cara ekstrim, ya, dengan itu dia punya banyak pasien. Kalau ada ketemu cara seperti ini, akhirnya dia apa? Nggak suka. Ini nggak boleh. Karena apa? Kembali kepada niat. Makanya kenapa para dokter, perawat, bidan bajunya putih? Karena sebenarnya kembali apa? Filosofinya mereka apa? Kembali kepada hati yang bersih. Maka bersihkan hati. Ya, ambil sebab-sebab. Dan seni pengobatan banyak. Ada orang kanker, kedokteran modern pakai cara imakemo, biopsi, kemudian operasi. Ada cara herbalis, pakai herbal. Ada cara terapis, pakai akupunktur, akupunktur. Ada yang cara Yunani, ya, pakai panas dingin juga. Ya, Arab juga pakai panas dingin. Ada yang kedokteran modern, tapi pakai teori asam dan basa. Ada yang pakai teori intermittent fasting. Itu pun apapun yang penting pasien sembuh, itu yang diharapkan. Tanpa harus saling hasad, saling dengki. Ya, nggak boleh. Nah, fa'ini rahmanakumullah jami'an. Anda perhatikan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Ya, Allah berfirman ketika disebutkan dari apa contohnya surat Al-Jum'ah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan itu keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Contoh, ada ahli pengobat bisa mengobati kanker dengan cara yang mudah. Itu berarti keutamaan dari Allah. Jangan dihasati. Ya, jangan dihasati. Nah, harusnya apa? Kita bangga beban kita ada pengobat modern atau pengobat yang lainnya. Ya, jadi apa? Dimudahkan atau jadi bebannya merasa teringankan ketika ada cara pengobatan yang lain yang ternyata cara itu sangat mudah. Ya, nggak usah takut hilang pasar. Ya, pengobatan kanker pakai ini. Pasien sudah banyak. Kalau ada pengobatan lain nanti pasien berkurang ke arah sana. Nggak usah takut. Rezeki Allah itu luas. Ya, rezeki Allah itu luas. Masih banyak pasien kanker yang lain kok. Nah, sebagai orang mana jual beli HP, nggak usah takut. Ini counter HP, counter HP, counter HP. Rezeki sudah dicatat.
Ini rumah sakit, klinik jejer. Sudah dicatat, nggak usah takut. Nggak usah saling sihir menyihir. Ini ada klinik di sihir. Kenapa? Mereka pernah menghafal Al-Quran, sedang dakwah di sana, tapi mereka sedang terjebak di daerah wabah, wabah kusta. Ya, orang kalau kena kusta, hidungnya bisa hitam bengkak. Bahkan dijuluki seperti penyakit singa. Karena wajahnya kayak singa, hitam kehijauan, benjol-benjol. Kemudian di ujung-ujung jari, kaki, dan hidung itu bisa patah-patah. Jari-jari tiba-tiba patah. Kenapa? Karena virus kusta ini, lepra ini menyerang daerah-daerah ekstremitas. Organ-organ bagian ujung, tangan dan kaki, termasuk wajah. Jadi kalau orang kena lepra, itu langsung kelihatan fisiknya. Nah, kalau COVID kemarin nggak kelihatan. Ya, taunya ada orang bersin udah takut, lebih ditakuti kentut daripada bersin zaman dahulu. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Jami'an. Wah, Anda perhatikan ketika itu Umar bin Khattab ingin apa? Ingin menjemput mereka. Kemudian sahabat lainnya mewasiati, jangan masuk. Karena ini daerah wabah. Umar pengen tetap masuk menjemput mereka. Kemudian ada sahabat yang lainnya berwasiat. Di antaranya mengingatkan Umar akan hadis Nabi SAW. Idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu fihi. Kalau kamu fala tadkhulu fiha. Kalau kamu masuk di satu daerah, ya, dan kamu dengar daerah itu kena wabah, kamu jangan coba-coba masuk. Cuma dengar saja, cuma dengar daerah ini kena wabah. Wasiat Nabi apa? Jangan masuk. Artinya menjerumuskan diri kita kepada penyakit itu nggak boleh. Di sana memang ada hadis, la adwa wala tiarah. Nggak ada penyakit menular. Tapi di sini Nabi melarang kita masuk ke tempat wabah. Loh, berarti ada penyakit menular. Juga hadis yang lainnya, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, la yuridanna mumridun an musih. Janganlah campur orang sehat sama orang sakit. Nah, berarti ada kasus penularan penyakit. Lantas di sana nggak ada penyakit menular. Seperti hadis ini bertentangan. Ketahuilah, nggak ada ceritanya wahyu Allah bertentangan. Antara ayat dengan ayat bertentangan nggak ada. Antara ayat dengan hadis bertentangan nggak ada. Antara hadis dengan hadis bertentangan nggak ada. Kalau ada yang mengatakan bertentangan, otak kita lah, ya hati kita lah yang lemah untuk mentadabburi wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit menular dengan zatnya. Tapi apa? Menular dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar bin Khattab setelah dinasihati hadis-hadis semacam ini, Umar langsung menggagalkan niatnya untuk masuk menjemput para sahabatnya yang sudah terlanjur di tempat wabah. Dan akhirnya Umar menangis, sedih. Karena kemungkinan sahabat yang mulia ini, beberapa sahabat ini bakal wafat. Kena kusta, lepra. Kemudian Umar ketika melangkahkan kakinya kembali dari tempat tersebut, nggak jadi tempat wabah, kemudian yang lain berkata, hal tafirru minal qadar? Apakah kamu lari dari takdir? Kata yang lainnya berkata kepada Umar. Kemudian Umar bin Khattab berwasiat, nafirru minal qadar ila qadarin akhar. Kami lari dari takdir dan pindah ke takdir yang lain. Itu jawaban cerdas dari Umar bin Khattab sebagai orang yang punya akidah dan tauhid. Artinya kita nggak masuk tempat wabah. Kita lari dari takdir kita bakal ketularan kena wabah. Kita pindah ke tempat lain menyelamatkan diri kita, itu juga takdir wujud mengambil sebab. Ini subhanallah ya, al-kalam al-amiq, termasuk al-ghamid wal ghumud, ya, termasuk kalam yang ada padanya makna sangat dalam dari Umar bin Khattab. Ini rahmatan wa jami'an, barakallahu fikum. Sekarang kita lihat pegang dua ini, Pak. Pegang kita. Iya. Ini deketin. Sekarang kita lihat dari hadis Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa, wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Kita perhatikan, Nabi bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, obat sudah cocok sama penyakit, berikutnya apa? Akan sembuh. Tapi apa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ini perlu kita tadabburi. Dari hadis ini kita harus tahu 4 hal. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu al-marid. Al-marid. Siapa al-marid? Yaitu si sakit. Kita harus tahu tentang dia melalui apa? Anamnesa. Kita tanya dia anamnesa dari sisi apa? Penyakitnya. Anda lihat penyakit dia, anamnesanya dilihat dari sisi di antaranya ada masalah fisik, enggak, ada masalah psikis apa enggak? Ya. Kemudian bagaimana lifestyle-nya dia? Bagaimana kebiasaan makan, minumnya dia? Apa pekerjaan dia? Ya. Berikutnya dia tinggal di mana? Ini kerja juga pengaruh. Karena ada pekerjaan ternyata yang menghasilkan uang haram. Juga bikin sakit. Kemudian tinggal di daerah mana? Ini bisa jadi apa? Mapping daerah. Selain kita lihat dia tinggal di pegunungan, dia tinggal di daerah panas.
Dia tinggal daerah dingin. Berikutnya Anda juga lihat, oh di daerah tersebut terkenal dengan ilmu santet, ilmu kebal. Ternyata satu kampung ternyata punya keris semua. Kerisnya bisa terbang. Satu kampung ternyata di rumahnya pasang jimat. Ini jadi mapping daerah. Nah, jadi bukan hanya medisnya saja, non medis juga perlu digali. Nah, dari sini Anda bakal tahu kebiasaannya mereka. Setelah Anda menganamnesa, berikutnya Anda baru bisa apa? Ketemu al-marad. Al-marad itu apa? Penyakitnya. Alias Anda ketemu apa? Diagnosanya. Nah, cocok sama hadis ini. Anda setelah anamnesa mendiagnosa. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu apa? Ad-dawa, obatnya. Obatnya, ya. Obat atau terapi di sini. Yang apa? Yang cocok sama diagnosa. Cocok sama diagnosa. Berarti kalau penyakit cocok sama obat, ya Anda lihat di sini, penyakit cocok sama obat, berikutnya baru ke step berikutnya yaitu apa? Asyafi. Yaitu apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Anda perhatikan di sini dari hadis ini Anda tahu bahwasannya ya kesembuhan itu hanya milik Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana beliau disebutkan diabadikan ucapan beliau, keyakinan beliau di dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yushfin. Kalau aku sakit dia Allah akan menyembuhkanku. Nabi SAW juga bersabda, washfi anta syafi. Ya, sembuhkanlah dia. Engkaulah Maha Penyembuh. Nah, di sini Allah Maha Penyembuh. Jadi sekali lagi kita sembuh bukan murni karena usaha kita, bukan murni karena kita keluar duit banyak, karena kita butuh waktu lama, karena kita impor obat paling mahal, karena kita ketemu dokter paling mahir, paling jago diagnosa, bisa bikin resep paling top, herbalis, terapis. Bukan itu, tapi murni karena Allah. Sebagaimana Anda masuk surga bukan murni karena amalan Anda, tapi apa? Disebutkan Nabi SAW, apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Anda bisa makan, minum, ya, sampai disebutkan doa setelah makan, ya, Pak. Alhamdulillah atamani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bukan dari daya upaya kita, tapi apa? Kita bisa makan karena dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pelajaran akidah tauhid itu sangat penting. Anda perhatikan di sini ada misalkan ada dokter, ada herbalis, ada terapis, ada tabib, ada sinse. Baik, mereka ini adalah makhluk. Sebagaimana kita sebutkan tadi, syarat tawakal itu ada berapa tadi? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? I'timad 'ala Allah, yaitu sandarkan hati Anda pada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Al-iman bi asma'i wa sifati, iman dengan asma wa sifat Allah. Allah asy-Syafi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab. Anda boleh nggak bersandar kepada orang-orang ini? Boleh nggak bersandar kepada manusia? Syirik. Anda bersandar kepada dokter, herbalis, terapis, tabib, sinse, syirik. Hati Anda digantungin kepada mereka. Mereka adalah penyembuh Anda. Nggak boleh. Obat kimianya, cara terapinya, obat herbalnya, tabibnya, dengan caranya, sinse dengan caranya. Kalau Anda sandarin kepada ini semua makhluk ini, syirik. Yang berikutnya, mereka ini hanya apa? Yang syafi itu hanya Allah. Asy-Syafi itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di sini mereka ini manusia dari dokter, herbalis, terapis,
caranya itu hanya sebab saja. Maka kalaupun ada dokter, terapis, herbalis, atau sensei, dia jago, sudah belajar puluhan tahun, keliling ke muka bumi, tetap nggak boleh sombong. Diagnosa dia, obat yang dia bikin hanya sebab. Nggak boleh jadi sandaran hati untuk manusia menyalahkan hatinya sembuhnya karena mereka. Nggak boleh. Tapi mereka hanya sebab saja. Ya, misalkan ada dokter mahir menemukan diagnosa, menemukan obatnya, dia bilang kalau dia sakit, kanker dia nggak akan bisa sembuh kecuali pakai cara saya. Ini sombong. Ya, saya sudah tahu kok diagnosanya seperti ini. Saya tahu kok obatnya ini karena sifatnya kankernya ini, herbalnya yang cocok ini. Sombong. Ya, kata insya Allah pun nggak keluar dari lisan dia. Kata atas kehendak Allah nggak keluar dari lisan dia. Nah, harusnya lisan dan hati. Dan akhirnya apa? Tetap kalau Allah nggak inginkan nggak akan sembuh. Dan Anda perhatikan juga ini hadis, kemudian hadis berikutnya dari hadis siapa? Anas bin Malik. Hadis tadi ini riwayat Imam Muslim. Berikutnya dari hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah. Ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda di sini menunjukkan Nabi ada sebab akibat yang disentuh oleh Nabi, juga wujud mengimani sebab akibat. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang kalau nggak percaya, nggak beriman dengan sebab dan akibat, berarti dia telah mencela hikmah Allah. Ya, kita lihat Nabi bersabda, ilaju irqin nasa. Obatnya nyeri pinggang. Di sini Nabi menyebutkan penyakit. Penyakitnya apa? Irqun nasa. Irqun nasa kalau bahasa medisnya yaitu isialgia. Obatnya isialgia. Taunya isialgia dari mana? Yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim, disebutkan ciri-cirinya sakitnya dari pinggang, pinggul, paha, turun ke betis, turun ke mata kaki, turun ke jari jemari. Kalau nggak diobati, lama-lama bisa mengecil. Nggak diobati, lama-lama bisa lumpuh. Ini cocok sama isialgia. Ada saraf dan pembuluh darah yang terjepit di antara otot-otot. Ya, dinamakan irqun nasa. Irqun nasa. Ini disebutkan nama penyakitnya oleh Nabi. Berikutnya, ilaju irqin nasa al-yatul kibish. Al-yatul kibish. Al-yatul kibish di sini apa? Ekor kambing. Kambingnya kambing gibas. Domba. Kenapa pilih domba? Karena lemaknya tebel. Lemak ekornya tebel. Anda lihat Nabi pernah menyembelih ketika Idul Adha, ya, bikabsyaini amlahaini. Dengan kambing yang putih, besar, kibas. Dan dia gemuk dan punya tanduk. Dan kambing gibas sifatnya panas lembab karena dagingnya banyak dan gemuk. Sedangkan kambing kacang, kambing Jawa, kambing Garut, Tais itu sifatnya panas kering. Lihat dari dagingnya. Nah, dan ekornya kambing gibas itu lebih banyak, lebih tebal. Dan ini jadi obat. Ternyata ekornya ini mengandung hormon namanya prostaglandin. Disebutkan dokter, prostaglandin ini sebagai apa? Anti inflamasi, anti radang, juga termasuk apa? Anti nyeri. Masya Allah. Tapi dia dibutuhkan tubuh dengan dosis yang pas. Kalau dia kelebihan nggak baik. Kalau dia kurang juga nggak baik. Dan ini dikonsumsi ketika sakit, ketika butuh. Ya, ternyata mengandung prostaglandin. Kemudian dan orang yang kena isialgia biasanya rasanya seperti dari pinggul, pinggang sampai bawah seperti dingin sekali. Membeku. Makanya pakai ekor kambing menghangatkan. Dan rasanya kaku. Ternyata ekor kambing mengendorkan.
Dan dia sebagai anti radang, anti nyeri, bahasa kedokteran modernnya. Ada seperti konsep berlawan-lawanan di situ juga. Ya, makanya apa? Konsep berlawanan itu jadi obat. Ya. Kemudian yang berikutnya, yudhab. Yudhab, ini berarti apa? Proses pengolahan obatnya. Yudhab. Yudhab itu apa? Dilelehin. Bagaimana cara ngelelehinnya? Anda bisa bikin dia sup ekor kambing. Selama ini kan yang ada sup buntut sapi. Sekarang coba Anda jualan sup buntut kambing. Ya, di resto kami sudah coba. Alhamdulillah, ya banyak yang manfaat. Bahkan ada yang pilot sudah usia, pilot senior, capek nyetir pesawat, duduk terus jarang olahraga, kena isialgia. Dibikinkan sama temennya, waktu itu temennya ini orang DKM masjid, dimasakin langsung di ruang DKM. Langsung dikasih makan, sembuh dengan izin Allah, hanya gara-gara 1 ekor. Setelah sembuh, dia keliling di tukang jagal, semua ekor dibeliin, dimasukin freezer. Ini kisah nyata. Ya, di sekitar kita, dekat kita sini. Kemudian bisa pakai sup, tapi supnya apa? Jangan banyak rempah. Nanti bisa merubah sifat. Jangan banyak sayur. Dikasih wortel yang banyak juga jangan, nanti merubah sifat. Ya, dibikin sup. Berikutnya dibikin dengan cara apa? Bisa Anda oven. Kalau di zaman dulu bisa jadi caranya ditaruh di atas lempengan batu, ekornya ditaruh, keluar minyaknya. Minyak itu yang ditampung. Kalau Anda pakai oven, di oven dengan api, nggak usah besar-besar, biarin netes ditampung. Minyaknya itu yang dipakai, lemaknya minyaknya. Kemudian berikutnya, cara yang keempat, yujza salasah. Dibagi menjadi apa? 3 dosis. Berarti di sini kita bicara dosis. Subhanallah. Ini masih ada orang Islam bilang tibun nabawi itu pengobatan nggak jelas. Tibun nabawi itu nggak teruji coba. Tibun nabawi itu belum ada evaluasinya, penelitiannya. Tibun nabawi itu nggak relevan di zaman sekarang, nggak zamannya. Itu zamannya Nabi doang. Coba. Ini kalam jari ucapan orang terlalu berani. Nah, subhanallah, dosisnya yujza talata. Artinya, ya, Anda perhatikan, yujza talata likulli yaumin juz'un. Dia dibagi menjadi 3 dosis. Artinya, 1 hari, ya, 1 hari, 1 dosis. Alias, 1 ekor untuk berapa hari? 3 hari. Berarti 1 ekor, ya, 3 hari ini, apa? Untuk 1 ekor. Jadi 1 ekor bukan dilahap semua. 1 ekor dibagi menjadi 3 dosis. Murah meriah. Oh, Masya Allah, Anda kalau beli di sini ada yang kasih gratis. Bu, buntut kok dibeli. Ini tak kasih gratis. Karena belum tahu manfaatnya. Di Jerman, harganya ekor kambing sudah melejit. Kenapa? Setelah mereka teliti kandungannya. Coba. Umat Islam masih belum tahu ekor kambing. Taunya buntut sapi. Ya, yang viral buntut sapi gondang dia. Nggak di-endorse loh ini. Nah, kita lanjutin. Berikutnya. Dosis. Berikutnya apa? Wa yushrab ala rik. Yushrab ala rik. Nah, berarti di sini apa? Cara minum. Kapan cara minumnya? Ketika perut kosong. Kenapa? Biar nggak bercampur dengan makanan. Sehingga sifat dari ekor kambing ini bermanfaat, diserap bisa 100%. Atau kurang dari 100%, tapi apa? Mayoritasnya keserap. Tapi kalau Anda ya habis konsumsi obat, Anda langsung makan, itu juga nggak efektif. Jadi kasih jeda. Atau habis makan, langsung konsumsi obat, nggak efektif. Kenapa? Bercampur, sehingga reaksi obat berkurang. Jadi apa? Dianjurin Nabi di sini,
minumnya ketika perut kosong. Di sini ada 5 kaedah. Coba. Nama penyakit, obatnya, cara memprosesnya, dosisnya, cara minumnya. Ya Rabb. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan kambingnya warna hitam. Kambing gibas warna hitam. Ya, kenapa warna hitam? Karena warna hitam lebih aktif, lebih banyak gerak, sehingga lemak di belakangnya sangat bagus panasnya. Kemudian disebutkan riwayat Imam Ahmad, kambingnya nggak terlalu besar, kambingnya nggak terlalu kecil. Tapi faktanya kami coba, walaupun kambing gibasnya nggak hitam, ternyata juga bisa untuk sakit pinggang. Pernah kami dapati seorang ikhwah, bapak-bapak dari Jogja, dia sakit ischialgia, sakitnya selama 1 tahun. Kemudian dia cerita ketika kami sedang safari dakwah di Jogja, dia cerita setelah konsumsi 1 ekor kambing saja sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ini rahimahumullah, maka apa? Di situ perlu Anda ambil sebab yang cocok. Kalau Anda berobat 4 tahun, 5 tahun nggak sembuh dari penyakit, berarti Anda harus tegakkan diagnosa yang lain. Ya, ada kemungkinan nih. Tadi kan disebutkan setiap penyakit ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Hadis siapa tadi? Hadisnya sahabat siapa? Jabir bin Abdullah. Riwayat siapa? Imam Muslim. Ya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, pasti akan sembuh dengan izin Allah. Sekarang ada kasus. Ini ada yang nggak sembuh-sembuh. Kenapa dia nggak sembuh-sembuh? Padahal dia sudah berobat setahun lebih. Koreksi. Pertama, bisa jadi anamnesa dan diagnosa nggak pas. Terkait dengan apa? Keterampilan para pengobat dari dokter, herbalis, atau terapis. Bagaimana seni mendiagnosa, pas apa nggak pas. Kedua, bisa jadi diagnosa sudah pas, obat sudah pas yang dibuat oleh dokter, terapis, herbalis, tapi si sakit menerjang pantangan penyakitnya. Pak, Bapak ini punya darah tinggi. Ibu punya hipertiroid, punya hipertensi, kemudian ibu haidnya lebih dari 20 hari. Berarti ibu terlalu panas. Jadi ibu nggak boleh dulu konsumsi kambing, ayam, bebek, nasi, ya kurma, jangan dulu. Terus kembali lagi 1 bulan. Gimana bu kabarnya? Tetap dok. Pak Tobib tetap, Pak Sinse tetap. Ya, tapi ibu datangi pantangan nggak? Ya, pantangannya apa? Ya dulu bu yang saya sebutin. Oh itu tetap saya makan dok. Kan dokter bilangnya nggak boleh dulu. Kan dulu, sekarang boleh berarti. Berarti dia menerjang pantangan. Ini berarti apa? Disebutkan ulama di masa silam. Wa minal ghaba. Termasuk kedunguan, kebodohan. Seseorang berobat dari penyakit tetapi tidak meninggalkan sebab penyakit. Ini orang darah tinggi. Dikasih obat dari dokter, resepnya captopril. Dikasih furosemid. Wah, dikasih obat-obat mereka lah pokoknya. Kemudian herbalis, disuruh rebusan seledri, daun seledri. Disuruh bikin rendaman timun. Wah, ini ajib. Ke terapis, akupunktur, ditusuk terapi-terapi untuk mendinginkan panasnya. Kemudian pergi ke refleksi, ditusuk titik jantungnya. Kemudian pergi ke terapis bekam, sampai di bekam, titik di kepala, titik di jantung, di dada dan di punggung. Ya, ke sinse, sampai dikasih temulawak, terusnya. Subhanallah, obatnya sudah cocok semua. Tapi dia tetap mendatangi penyebab penyakitnya karena dia sakitnya karena makanan, seperti kebanyakan makanan sifatnya panas, ternyata pantangannya nggak dijauhi. Tetap sakit, ini kebodohan. Berikutnya ada orang yang kena sakit panas, sifat panas seperti darah tinggi, hipertiroid, kanker payudara, kanker rahim, varises rahim, kanker serviks, kanker tulang, kanker darah, kanker usus, kanker otak, ya. Dan dia kena kanker semua, ternyata wanita ini bukan karena makanan, ternyata dendam sama suami. Ada yang kami dapati dioperasi payudara kirinya, pindah ke kanan. Dioperasi payudara kanan, hilang nggak punya payudara. Dimastektomi semua. Pindah ke varises rahim, adenomyosis, endometriosis, kista rahim, sama miom, lengkap.
Habis itu apa? Diangkat rahimnya. Karena sudah susah mau operasi satu-satu. Diangkat sekalian rahimnya. Histerektomi, nggak punya rahim. Kemudian pindah lagi apa? Kanker serviks. Kemudian pindah juga ke otak, ke liver. Sampai bingung dokternya operasi. Satu kebodohan. Dia dioperasi ke sana kemari, organnya habis, minum obat-obat kimia, sitostatika, minum obat herbalnya, kunir putih, minum macam-macam dia lakukan. Tapi ternyata dia nggak menghilangkan sebab, alias masih dongkol, masih jengkel, bahkan jengkol kepada suaminya. Ya. Akhirnya dendam. Subhanallah, nggak hilang. Makanya hakikat obat hilangkan sebab. Kalau nggak cocok seperti ini. Kemudian ada orang berobat nggak sembuh-sembuh. Pola makan udah diganti. Ternyata tetap sakit, darah tingginya, kena stroke lagi. Kemudian dendam, sudah nggak ada dendam. Ternyata apa? Ada riwayat non medis, kasus jin nasab. Bapaknya stroke, ibunya stroke, si orang ini stroke, saudaranya stroke, anak pamannya stroke, ada anak dia yang kena stroke ini sudah ada mulai gejala-gejala penyakitnya darah tinggi, ya, dan mengarah ke stroke. Subhanallah, ini ciri-ciri serangan apa? Jin nasab. Genetik, tapi genetiknya diserang sama jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-6 sebagai bahan tadabbur, bukan berdalil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fasaduhum raqa. Dan dulu ada manusia dari kalangan manusia ini, laki-laki manusia minta tolong, minta perlindungan kepada jin. Ya, jin itu nggak akan bisa memberikan pertolongan. Malah dia bakal membuat lelah orang yang minta tolong. Dengan cara apa? Harus bayar tumbal. Dengan cara apa? Orang yang minta tolong jin, lihat, dibikin sakit, bahkan akhir hayatnya dibikin susah mati. Berikutnya istrinya diserang, anaknya diserang, cucunya diserang. Nah, ini harus ditegakkan. Kita mengimani adanya setan dan jin. Dan kita harus mengimani mereka punya efek dan serangan dan athar. Al-Quran sampai menyebutkan dalam satu surat, surat Al-Jin. Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintah jin dan manusia untuk beribadah. Juga disebutkan dalam Al-Quran tentang ilmu sihir. Kita harus yakin. Karena ada sebagian dokter, terapis, herbalis, nggak percaya dengan penyakit non medis. Hadits Nabi mutawatir. Para ulama sepakat. Mereka ada dan mereka bisa menimbulkan bahaya. Sepakat. Tapi ini dokter muslim nggak percaya. Herbalis muslim nggak percaya. Terapis muslim nggak percaya. Nggak percaya dengan satu dalil saja bisa mengeluarkan dia dari millahnya. Dari agamanya. Makanya seorang dokter muslim harus melek diagnosa medis. Dokter muslim harus melek diagnosa medis. Dan non medis. Jangan medis saja. Non medis juga perlu ditegakkan. Kalau nggak gitu, Anda ngobati pasien dalam waktu yang panjang, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena nggak cocok antara obat dan penyakit. Ini kasusnya non medis, harusnya diterapi dengan non medis. Nah, ini diantaranya alhamdulillah yang perlu ditadabburi. Sepertinya pertemuan kita sampai di sini. Selanjutnya ke sesi tanya jawab dan untuk pertemuan berikutnya insya Allah akan kita bahas. Tolong dicatat, panitia catat ya. Judulnya pertemuan berikutnya, perutmu adalah sarang penyakit. Dari kitab yang sama. Ya, kita akan masuk pembahasan halaman 60, 61, 62 di bulan berikutnya insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya, mari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi
Dengan Bapak siapa? Baik. Dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak Mas Hudi. Usia berapa, Pak? Baru 74. Terus Bapak ada sakit pinggang sekarang? Udah nggak merasa. Baik. Jadi ekor kambing ngolahnya gimana tadi? Tadi sudah disebutkan ya. Nih, ibu-ibu paling rajin mencatat biasanya. Jadi disebutkan dari hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah, disebutkan di situ tentang 5 kaidah. Pertama disebutkan kaidah pertama apa tadi? Nama penyakitnya. Ya, ilaju irqid nasa. Irq nasa yaitu isial dia. Yang kedua apa? Aliyatul kibish ekornya. Yang ketiga apa tadi? Yudhab prosesnya. Yang kelima dosisnya. Yujza talata likulli yawm juz'. Setiap hari satu bagian dibagi 3 dosis. Jadi 1 ekor untuk 3 hari. Kemudian yang kelima apa? Wa yushrab ala rik, diminum ketika perut kosong. Sekarang bagaimana cara mengolah? Cara mengolahnya ada 2. Yang pertama bisa Anda buat sup ekor kambing. Tapi kalau Anda bikin sup, ya kalau zaman sekarang untuk mudahnya misalkan dari 3 ekor Anda cincang jadi 3 bagian. 1 bagian ini langsung dimasak, yang 2 bagian taruh di freezer. Ya. Anda masak, dikasih air, kasih sedikit merica garam aja, nggak usah banyak bumbu. Karena merica garam ini sifatnya panas, ekor juga sifatnya panas. Kalau Anda campur wortel, Anda campur tomat, ada campur sawi, nanti sifatnya panasnya bisa berkurang. Berubah sifat. Jadi Anda kasih sedikit bumbu, kemudian apa? Langsung Anda makan. Airnya diminum, lemak-lemaknya diseruput. Ya, lemak-lemaknya diseruput. Terus hari kedua sama, dan diminumnya kapan? Ketika perut kosong. Contohnya 15 menit 15 menit atau paling enak kalau model kayak gini, lemak kayak gini, daging kayak gini 1 jam sebelum makan. Kalau buah bisa 15 menit sebelum makan. Tapi kalau Anda konsumsi seperti ini 1 jam sebelum makan ketika perut kosong. Ya, bagian kedua dikonsumsi esok harinya dengan cara yang sama. Jadi 1 ekor untuk 3 hari. Ya, jadi simpel banget. Makanya kami punya moto, punya jarum. Ya. Kemudian kami berani bilang moto seperti ini kenapa? Karena kenyataan ketika safari dakwah dalam hal ilmu pengobatan, subhanallah ternyata banyak yang gampang sembuh dari penyakit. Ketika ketemu antara obat dan sebab cocok. Kemudian cara kedua, bapak misalkan nggak pingin riweh, istri juga nggak pingin riweh dengan cara bikin sop. Caranya apa? Langsung 1 ekor itu di oven. Biarkan netes di mangkok kecil. Dan lemak pada mangkok itu yang sudah jadi minyak tadi, itu yang diseruput, diminum. Jadi 3 bagian. Misalkan tadi lemaknya jadi 3 sendok. Ini 1 sendok hari pertama, 1 sendok hari kedua, 1 sendok hari ketiga. Ini kesempatan bagi mereka yang ingin bisnis herbal. Jadi herbal itu nggak harus dari tanaman. Ada obat dari hewan juga ada. Nah, jadi pengobatan tradisional nggak harus dari tumbuh-tumbuhan, ternyata dari hewan. Seperti apa? Tripang, ya, atau si cucumber, timun laut. Jadi herbal, jadi obat, ya, bukan herbal. Herbal itu darat, ya. Ini contohnya, ya. Jadi Anda bisa pakai cara ini, bisa pakai cara itu. Boleh dua-duanya. Ya. Jadi ekor kambing Anda beli, kambing gibas itu kan biasanya bulunya nempel, jadi dikelontokin, dikelupas, sisa lemak, daging yang nempel pada ekornya itu aja yang akan diolah. Itu yang diolah. Kalau Anda ingin dosisnya persis, ya Anda cincang-cincang kecil-kecil kemudian ditimbang. Ini sekian gram untuk dosis hari pertama, ya hari kedua gramnya sama, hari ketiga gramnya sama. Kalau Anda ingin akurat persis. Tapi hidup itu simpel, nggak usah gram-graman. Udah dikira-kira aja. Ya.
Insya Allah itu Pak ya. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan, untuk sakit depresi apa aja obat herbal atau lainnya? Tribun Nabawi. Tribun Nabawi. Ya, jangan tribun. Karena obat dari dokter terus-menerus takut ada efeknya. Iya, kalau terlalu lama nanti bisa bikin saraf Anda lemah, tubuh Anda lemah, pencernaan lemah, hafalan Anda lemah, ya fisik Anda lemah, ya gairah suami istri juga lemah, lemah kemana-mana. Ya, obat dari dokter dipakai ketika darurat, bukan berarti haram. Anda pakai ketika darurat saja. Nah, ketika memang sudah ada yang parah sekali, karena kenyataannya membantu. Ya, jangan jadikan dokter musuh Anda. Ya, jangan jadikan dokter musuh Anda. Karena apa? Kalau Anda menjadikan dia sebagai musuh, layaknya Anda menjadikan saudara Anda sebagai musuh. Ya, karena itu apa? Hanya seni pengobatan. Dokter punya seni, para pengobat herbalis punya seni, para terapis dengan cara terapinya punya seni, dan itu keutamaan dari Allah masing-masing. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, dan kita apa tadi? Gak boleh apa? Gak boleh hasad di antara kaum muslimin. Di antara kita gak boleh hasad. Ya. Juga tadi kita sebutkan bahwasanya Allah juga berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah kamu iri hasad dengki kepada orang yang Allah berikan keutamaan? Nah, untuk depresi kita lihat sebenarnya banyak kasus gangguan jiwa. Kalau jenis dari gangguan jiwa yang mungkin Anda ketahui dari was-was, psikosomatik, panic attack, halusinasi, paranoid, depersonalisasi, depresi, kemudian juga ada narsis, NPD, ada juga yang OCD, ada yang ADHD, ada juga yang anxiety disorder, ada juga yang schizofren puncaknya, sampai dijuluki sudah gila. Ini semua aslinya apa? Kembali kepada satu sebab. Sebab apa? Lemahnya ikatan batin dia dengan Allah. Ada masalah nggak bisa ngerilis. Ridho dengan qadha dan qadarnya kurang. Tauhid akidahnya, dia sudah belajar menuntut ilmu tapi nggak bisa aplikasikan. Ya, lihat Ummu Salamah ketika diajarkan oleh suaminya Ummu Salamah siapa namanya? Siapa namanya? Abu Salamah. Nah, ketika suaminya waktu itu mendapatkan wasiat dari Nabi ketika dapat musibah untuk membaca apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Segala sebenarnya kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan padaku pahala dari musibah ini. Ya Allah, gantikan dari musibah ini dengan yang lebih baik. Setelah Ummu Salamah diajarkan oleh suaminya sendiri, Ummu Salamah dicoba oleh Allah dengan cobaan yang berat. Abu Salamah wafat. Setelah Abu Salamah wafat, sampai Ummu Salamah berazam, gak akan menikah lagi dengan laki-laki manapun kecuali lebih baik daripada suaminya Abu Salamah. Karena Abu Salamah orang yang rajin ibadah, tahu membagaimanakan istri, mesra dengan istrinya. Dia khawatir dapat suami nanti nggak lebih baik daripada Abu Salamah. Saking sayangnya kepada Abu Salamah. Dan dia langsung mengucapkan doa ini ketika beliau wafat. Abu Salamah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dengan apa? Dengan rasa yakin. Ya, agar apa? Sabar, dapat pahala dan diganti lebih baik. Ternyata doa beliau langsung didengar Allah dan Allah jadikan hatinya Nabi untuk diarahkan kepada hatinya Ummu Salamah. Sampai dilamarlah Ummu Salamah. Sampai Ummu Salamah nggak pede, sampai kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, aku wanita yang tua." Artinya nggak pede sama Rasulullah. Rasulullah laki-laki sempurna, manusia terbaik. Dan dia nggak pede. "Ya Rasulullah, aku wanita tua ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Ummu Salamah, aku lebih tua darimu." Karena sudah hatinya apa? Diarahkan kepada Ummu Salamah. Dan ada yang menyebutkan sebagian masyayikh,
ternyata Ummu Salamah ini wanita yang cantik, tua tapi awet muda. Ya, dia apa? Ada awet mudanya. Ya, dan masih cantik. Kemudian Anda perhatikan di sini, ini seperti apa? Sekarang berapa banyak kami dapati kaum wanita ditinggal oleh suaminya. Kami dapati berkali-kali. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, si wanita ini tiba-tiba muncul penyakit. Dimulai dengan telinga berdenging, mata kabur, kepala kelayangan, tangan tremor, sering pipis, kaki gemetaran. Hafalan mulai lupa, pencernaan mulai lemah. Akhirnya kenapa? Kencing manis. Ketemu lagi, kontrol, tambah parah. Berikutnya kenapa? Kena katarak diabetik. Kalau dibiarin terus, bakal bisa kena gagal ginjal. Nah, ternyata kencing manis bukan hanya karena gula dan nasi. Ada kencing manis gara-gara sedih. Ya, kencing manis gara-gara sedih, dan dia depresi sebelumnya. Lihat Anda tadabburi surat Yusuf ayat 84. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub buta memutih karena sedih. Sedih apa? Berpisah dengan Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun. Marah. Marah kepada siapa? Saudaranya Nabi Yusuf yang mencelakakan Nabi Yusuf. Kemudian panik. Beliau panik dengan kondisi Nabi Yusuf. 3 perasaan yang dirasakan Nabi Yakub membuat mata beliau buta sekitar 6 tahun, kata Muqatil. Ya, dan diperkirakan dokter dari Mesir diteliti dari sini pelajaran yang terjadi pada Nabi Yakub, 3 perasaan yang dialami Nabi Yakub menyebabkan apa? Adrenalin naik. Kita lihat penjelasan papan tulis. Kalau 3 sifat tadi menumpuk, Anda lihat, Anda perhatikan baik-baik. Ketiga sifat tadi numpuk, ya seperti apa? Sedih, marah, panik. Ya, apalagi tambahi kalau ada dendam, ya misalnya. Dan ini, kalau ini numpuk, akan menyebabkan apa? Adrenalin naik. Kalau adrenalin naik, tensi bisa naik. Tiroid bisa naik. Bisa susah tidur. Nah, kemudian kortisol naik. Berikutnya, histamin juga naik. Ketika ini semua naik, sampai terasa di tubuh, terasa gatal-gatal. Pegelinu. Coba, perasaan juga bikin Anda pegelinu. Kadang Anda lihat, kalau Anda kerja di rumah, ibu-ibu kerja di rumah, ibu-ibu biasa bangun di awal, masak untuk suami dan anak. Persiapan kerja dan persiapan anak sekolah. Habis itu si ibu-ibu ini apa? Nyiapin anak-anak, mandikan anak-anak. Setelah itu nyiapin makanan suami. Nganter suami berangkat ke kantor, bekelin suami. Kemudian nganter anak sekolah. Anak pulang sekolah dijemput. Capek mereka memang. Masih pulang setelah nganter sekolah, sebelum jemput sekolah, masih untuk masakan siang. Nyuci piring, nyuci baju, nyetrika. Jemput anak, setelah jemput anak, pulang, anak masih Masya Allah, riwah di rumah. Ya, habis itu suami pulang minta jatah. Capek semua. Kalau ternyata si ibu ini merasa apa? Kenapa sih Allah ciptakan aku jadi seorang wanita? Kenapa kodrat wanita seperti ini? Kenapa penyakit yang muncul pada wanita seperti ini? Anda lihat, Anda bakal sering pegelinu, tensi naik. Kenapa? Bermula dari apa? Bermula Anda nggak ikhlas. Yang keluar hormonnya seperti ini. Baik. Berikutnya, ini keluar semua. Gara-gara Anda nggak ikhlas, Anda merasa lelah, banyak keluh kesah, makan jeruk langsung sakit mah. Kenapa? Ini semua. Makanya ikhlas itu penting, tauhid penting. Makanya laki-laki kalau mau cari istri yang agamanya kuat. Tauhid akidahnya kuat. Bagaimana dia menghadapi masalah. Bagaimana hubungan dia dengan orang tua. Dipenuhi benci apa enggak dengan saudaranya. Ya, sering dia keluh kesah apa enggak. Tanyain. Ta'aruf itu harus detail. Termasuk ditanyai ada riwayat jenazah apa enggak. Itu penting. Termasuk ditanyai perawan apa enggak. Itu penting. Karena ada perawan, ada
yang katanya perawan ternyata pernah zina. Ini perlu ditanya detail. Kenapa? Karena bakal jadi istri yang solehah ini bakal jadi apa? Madrasatul ula lil atfal. Jadi tempat sekolahnya anak kita pertama kali. Berikutnya, ini naik semua coba. Sedih, marah, panik bisa bikin naik. Kemudian kalau ini semua naik, apa yang terjadi? Endorfin turun. Hormon kesenangan turun. Jadinya apa? Mukanya kelihatan abu sangkom tarira. Mukanya masem, kecut, nggak ada seninya, merengut, etep, bete, nggak ada senyum, cembetut, dan seterusnya. Berikutnya apa? Efeknya apa? Efeknya juga diantaranya yaitu insulin juga turun. Coba insulin ikut turun. Setelah itu apa dampaknya? Gula darah naik. Kalau gula darah naik, apa yang terjadi? Kencing manis, DM. Berikutnya apa yang terjadi? Dan Nabi Yakub, tadabbur dari dokter dari Mesir, Nabi Yakub berikutnya kena katarak diabetik. Ini hanya tadabbur saja. Mata beliau buta selama 6 tahun, kata Muqatil. Matanya buta. Dan beliau buta. Berikutnya, beliau bisa melihat lagi. Kapan melihat lagi? Sebabnya disebutkan ahli tafsir, satu, ketika dia mencium aroma pakaian Nabi Yusuf yang dikirim oleh saudara-saudaranya. Dicium, ditaruh di wajahnya. Ini aroma anakku. Hormon kesenangan naik lagi, insulin naik lagi. Ini turun lagi jadi normal. Yang kedua, ini hanya sebab dunia. Adapun hakikat sebab, itu adalah mukjizat kedua Nabi. Nah, ini diantaranya. Coba diteliti ayat demi ayat ternyata ada faedahnya. Ini rahmatullah. Maka dari sini kalau kita lihat ini kencing manis sifatnya dingin. Habis tenaganya, ini ngedrop semua. Makanya gejalanya sering pipis malam hari, gemetaran, tremor, telinga berdenging, kepala kelingan, ingatan lupa, syahwat dia sudah lemah, kakinya lemes, pencernaan lemah, kekentalan darah, gatal-gatal di kulit, dan seterusnya. Sering lapar, sering haus, ya, sering BAK. Nah, kita lihat kalau ini bukan karena makanan, ternyata karena perasaan. Termasuk hati-hati Anda yang depresi. Bakal muncul Anda. Masalah penyakit psikis berdampak kepada fisik. Berarti obatnya apa? Obat orang kayak gini apa? Jangan baperan. Jadi orang easy going. Jangan gampang mikir. Saya berapa kali kami dapati, ada wanita kami dapati, satunya wanita, ini beberapa kasus ini contoh saja, yang satunya wanita dari Tasik, yang satunya wanita dari Jawa Tengah, satunya lagi dari orang-orang yang kelihatan kalau mapping daerah, orang lembut-lembut, ini wanitanya. Laki-lakinya satunya dari Padang, yang satunya dari Pontianak. Jadi kalau ngomong keras. Sampai datang ke kami, waktu itu suami istri datang, baru datang ngomong assalamualaikum terus nangis. Ustadz pasti tahu apa yang akan saya ceritakan. Ustadz pasti bisa nebak. Karena saya sudah lihat video Ustadz. Saya benjolan di rahim banyak banget, Tat. Kata dokter harus dibiopsi, dioperasi. Saya takut, kata dia. Padahal setelah lihat video Ustadz, saya tahu ini gara-gara suami. Suami kalau malah, Tat, selalu hilang kontrol, katanya. Sampai anak saya yang pertama kena gangguan jiwa gara-gara ledakan amarah suami. Dan istrinya kena kanker. Obatnya, Pak, obatnya si bapak harus merubah diri bapak. Jangan ngomong operasi istri dulu. Jangan ngomong bicara istri harus dibiopsi dulu. Obatnya bapak angkat dari amarah. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, stop. Iya, Tat, itu suami saya kalau mukul saya, Tat, ngeri, Tat. Sampai saya takut. Nah, itu. Kenapa banyak perempuan sakit setelah menikah? Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, "Bu, sejak kapan Anda sakit?" "Sejak menopause." Belum pas. "Bu, sejak kapan Anda sakit?" "Di atas 40 tahun, Tat." Sejak Anda menikah, Bu, yang benar. Kalau Anda menikah nggak mawaddah warahmah, nggak sakinah, Anda bakal sering sakit. Jangankan Anda, dulu sahabiat
Para sahabat Nabi datang ke rumah Nabi, ngantri, ngumpul rame-rame. Ya Rasulullah, suami kami memukul kami, ya Rasulullah. Mereka merasa sakit. Sedangkan Nabi bersabda, mereka apa? Ya Anjasyah, hai Anjasyah, kalau kamu nyetir sebagai kusir, kamu pelan-pelan. Karena dia selalu bilang, hidak, hidak, ayo cepat-cepat. Biar jalan keretanya cepat. Kemudian Rasulullah bilang, mereka itu apa? Kal kawarir, seperti gelas-gelas kaca. Fisiknya lemah, hatinya lemah. Maka ibu yang sudah depresi, baper, easy going. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Tahan amarah, maafin orang yang salah. Kalau Anda lihat pencetusnya, suami Anda, maafin suami Anda. Kalau suami Anda ternyata kesalahannya berulang-ulang, sering mukul, sering nyubit, sampai kulit Anda lebam, sampai kami dapati, gara-gara tindak tanduk suami ini, kanker payudara kiri dan endometriosis kiri. Gara-gara suami. Sahabiah aja sempat mengeluh dulu, pernah dipukul, dan mereka merasa nggak kuat dengan pukulan. Makanya wanita ketika makar, nuzuz atau najizah, ketika mereka makar kepada suami, dianjurkan terapinya oleh Allah dalam surat An-Nisa. Pertama apa? Fa'iduhunna, nasihati dia. Ya, kalau apa? Kalau masih bandel, wahjurhunna, ranjangnya dipisah. Masih bandel, hadribuhunna, pukul dia. Tapi pukulannya ghairu mubarrih, tanpa membuat cedera, lebam. Wanita loh dipukul gini doang, sudah darah tingginya naik. Dipukul pakai tangan nih, pakai jari telunjuk. Ih, kamu ini. Apalagi pakai kayu. Nah, pakai cambuk. Nah, itu bakal retak. Hatiku retak, tat, gara-gara suami, tat. Ini susah diobati. Ustadz tahu gelas kan? Gelas kalau pecah nggak bisa disambung. Bu, hati Anda bukan gelas. Hati Anda bisa nyambung. Anda orang yang beriman. Imani qadha dan qadar. Nah, wah subhanallah bisa diobati nih. Jadi kalau memang suami susah diobati, datangkan orang ketiga sebagai hakim. Misalkan seorang ustadz untuk menasihati suaminya. Itu penting. Agar suami sadar. Nah, berikutnya kalau dia depresinya setelah kita rilis perasaan sedihnya, berikutnya apa yang dilakukan? Ini ibu sudah drop, wanita ini sudah drop. Ciri-ciri drop apa? Perutnya buncit karena pencernaan lemah. Tangannya gemeter. Hafalan sudah lemot. Telinga berdenging, mata kabur, kepala kelingan, ya semuanya ikut lemes. Jadi obatnya di-up tenaga dia. Justru kalau saya dapeti kencing manis gara-gara sedih, saya sering pakai resep apa? Sari tebu. Ada ibu-ibu dari Makassar, gula darahnya 500. Karena sedih, tubuhnya udah drop. Kami kasih sari tebu, kenapa? Manisnya tebu untuk meningkatkan endorfin. Untuk meng-up, membooster tenaga pankreas untuk menghasilkan insulin. Kemudian mengangkat tenaga dia yang sudah drop. Diangkat tenaganya. Ya, dan orang yang depresi sedih, sifatnya dingin, tebu sifatnya panas. Dengan izin Allah, kami kasih resep 1 bulan, sembuh total. Ada juga dulu ada mahasiswi, dia orang apoteker, masih statusnya mahasiswi. Dia mau lakukan inovasi terobosan, bikin namanya kopi apa? Kopi kencing manis. Dijual di Arab tontonan. Sampai mahasiswi jadi milioner. Ternyata kopi Arabnya dia rahasianya apa? Kopi dikasih tebu. Jadi pemanisnya dari tebu. Kopi sifatnya panas, tebu sifatnya panas. Cocok untuk kencing manis dingin. Untuk meng-up tenaga dia. Langsung laris itu. Masya Allah. Ini contoh. Nah, saya ini rahmatullah. Ya, kemudian berikutnya yang depresi apa? Jangan lupa baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan artinya. Kemudian apa? Sering ikut kajian, terutama akidah, tauhid, tafsir, rukun Islam, rukun iman, itu penting. Kemudian juga diantaranya terghib, tarhib, harus sering ikut. Kemudian berikutnya, cari teman-teman soleha yang bisa membantu Anda merilis perasaan Anda, tapi bukan mencari atau mengumbar aib suami Anda. Ya, nah, sibukkan dengan ketaatan kepada Allah, juga banyak infak, banyak sedekah, banyak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada kertas. Anak pikir terakhir ini. Ya, ya.
Kortisol, adrenalin, kortisol, histamin. Ya, adrenalin. Adrenalin di atas ginjal. Yang bawahnya. Kortisol. Oh, Kortisol. oh, Iya, bawahnya lagi. histamin. Belum kenal. Belum kenal, nanti kenalan nanti. Baik, kita lanjutkan. Sering pertanyaan, sering munculnya dari ibu-ibu. Karena yang sakit rata-rata ibu-ibu. Dan ibu-ibu sakit rata-rata karena perasaan. Bukan makanan, bukan lifestyle. Walaupun iya karena makanan, karena lifestyle, karena begadang, karena sering belanja, ranjang kuning, dan lain sebagainya. Tapi lebih ke arah apa? Perasaan. Saya ibu usia 51 tahun, head sudah mulai tidak rutin, kaki sering pegel, begitu juga badan. Anda lihat Bu, Anda faktornya makanan apa psikis? Karena ada orang yang mau menopause, pramenopause, emosinya meledak-ledak. Ini juga bikin masalah. Kemudian ada yang memang menopause-nya maju. Ada yang usia 40 tahun sudah menopause. Kenapa? Efek stres dan makanan. Ya, Anda lihat dari sebab yang mana? Seperti ibu ini pegel-pegel, ya badannya pegel-pegel. Lihat, ada pegel-pegel gara-gara ngeluh terus misalkan. Ini aku usia 51 tahun, suamiku sudah nggak cinta seperti dulu lagi. Nah, aku jadi malas bekerja pekerjaan rumah. Ya, sudah suruh nyetrika, ngepel, suruh ngelayani, nggak seneng lagi. Aku sudah nggak seperti bulan purnama lagi, kata dia. Jadi aku nggak ikhlas nih. Nah, itu bisa pegel-pegel. Ya, bisa pegel-pegel karena apa? Karena nggak ikhlas. Pegel-pegel karena stres. Ada juga yang pegel-pegel karena apa? Lah Anda sarapan paginya bakwan 5. Dicocol sama sambel. Lontongnya 3. Ya, terus masih ditambahi lonsai, lontong sayur. Pagi-pagi sudah santan. Halal, itu semua halal, tapi kalau terlalu sering bahaya. Ya, makan siangnya apa? Makan siangnya kambing, ayam, bebek, jeruan, sayurnya sayur bayam, kangkung, daun singkong, gelap semua. Ya, masih Masya Allah masih tambah kerupuk, wah tambah kental semua. Sayurnya kurang, timunnya nggak ada, labu siam nggak ada, sayur cerah nggak ada. Sayurnya sayur gelap. Anda lihat, orang Padang, orang Medan, orang Riau, penyakitnya hampir sama. Kenapa? Makanannya satu rumpun. Lihat, makanan yang dihidangkan rata-rata, ada ayam pop, ada rendang, ada ikan tapi digoreng kering banget, dikasih taburan kelapa, terus nasinya. Sayurnya cuma daun singkong. Ini bakal dominan panas. Anda mau makan di mana aja silakan. Mau makan menu masakan Padang silakan. Kebiasaan saya, kadang saya stok timun di box motor. Saya bilang kadang mau di restoran Sunda ataupun di restoran Padang, kalau ternyata pas nggak ada sayur, Pak, saya request timun 2 ya. Nanti saya charge. Tolong. Udah enak. Anda bisa mengontrol, Anda mau safar, lagi touring, lagi traveling, lagi Anda di rumah, mukim, Anda bisa tetap apa mengatur pola makan Anda. Karena apa? Sehat Anda juga pilihan Anda. Semua takdir Allah, tapi Anda punya pilihan. Mau pilih sakit, ya makan seenaknya. Ya, mau pilih sehat, falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah makanan yang Anda makan. Nah, jadi Anda lihat, kalau Anda pegel linu karena makanan, berarti darah Anda kental, pekat, jorok, hitam, bau. Diapain? Didonor di PMI. Kalau kata PMI, loh Bu, tensi Anda 140 lebih. Ternyata HB Anda 16, 18. Ternyata kolesterol Anda 300. Ternyata gula darah Anda 500. Ternyata asam urat Anda 14. Ternyata D-dimer Anda 1000. Maaf Bu, kami tidak menerima darah Anda. Layaknya infak sedekah, kasihlah orang dengan buah yang segar-segar, lauk yang enak. Jangan lauknya sudah bau busuk dikasih orang.
buahnya sudah bonyok kasih tetangga. Sama darah Anda yang kalau PMI, kalau mau donor kasih darah yang sehat-sehat. Jangan kasih darah yang jelek. Walaupun nanti ada alat untuk menyaringnya, lama-lama alatnya rusak gara-gara darah Anda yang kotor. Pernah kami dapati donor darah, darah dari satu kantong darah itu, yang warna merah cuma sekitar 7 milimeter, nggak sampai 1 senti. Semua yang segini lapisannya gini, semua warnanya kayak sungai Gangga. Ya, coklat, masya Allah, butek, terus ada lapisan putih. Itu biasanya apa? Kebanyakan gorengan, kebanyakan santan, kebanyakan jeruan, kurang olahraga, banyak makan. Nah, kebanyakan makan minuman instan, kebanyakan tepung-tepungan roti-rotian. Ya. Terus berikutnya, untuk penyakit ALS, pelemahan syaraf motorik, penyakit yang lama makin melemah. Iya, seperti kasus Guillain-Barré syndrome, GBS. Ini juga bakal mengalami pelemahan saraf motorik dan sejenisnya. Ya, bagaimana caranya? Di-up. Ini menunjukkan lemah. Kalau lemah berarti dingin. Obatnya pakai apa yang panas-panas? Pengalaman saya ada orang kena GBS yang ditafsirkan dokter harus sembuh kemungkinan 1,5 tahun minimalnya. Dengan izin Allah, hitungan 2 bulan ke 6 bulan sudah bisa berjalan. Yang tadinya yang bisa ngelihat cuma mata sama mulut bisa bicara, kepala sulit gerak, tangan nggak bisa gerak, tangan mengecil, sisa kulit dan tulang, kaki mengecil. Dengan izin Allah kasih yang panas. Yang panas bisa apa? Propolis, madu, ya. Kemudian juga bisa habatus sauda, itu bagus untuk saraf. Ya. Kemudian kurmanya juga, karena dia sifatnya dingin, kasih yang panas-panas, di-up dengan panas-panas, boosternya yang panas-panas. Kalau buang air besarnya tidak tiap hari, 3 hari baru BAB, masih dikatakan normal enggak? Sekali lagi kita nggak bisa pakai patokan angka, karena tergantung asupan Anda. Saya tanya kepada Anda Bapak-Bapak, kalau ada laki-laki 25 tahun sama 35 tahun, hubungan suami istri itu seminggu berapa kali? Katanya dokter Boyke 4 kali, 5 kali. Pengantin baru. Ini teorinya dia, ya, teori dia sendiri. Tapi nggak boleh kita saling membenturkan, saling mencela, saling maki, nggak boleh. Itu teori. Dia punya teori, dia punya landasan. Tapi kalau teori kedokteran Arab klasik sangat masuk akal. Ada anak baru menikah, anak muda baru menikah, 25 tahun. Tapi dipegang kulitnya dingin. Alisnya tipis, wajahnya sayu, rambutnya tipis dan merah. Kalau ngomong suaranya mendem. Kalau jalan lambat. Baru nikah, mungkin bisa hanya berapa ronde selesai, itu pun hanya berapa menit. Bisa jadi ejakulasi dini. Permisi, akramakumullah. Ya. Karena ini fakta. Dibahas oleh Ibnu Qayyim. Dia hanya apa? Hanya sebentar. Kenapa? Karena tipenya dingin. Jadi umur nggak menjamin. Karena kembalinya ke kebutuhan tubuh masing-masing. Ada kakek-kakek usia 75 tahun, syahwatnya meledak-ledak. Istrinya yang sudah usia 65 tahun, sudah nggak punya syahwat. Sedangkan si kakek ini takut berbuat zina. Kami dapati kakek ini seorang terapis dulu. Takut zina. Akhirnya nikah lagi, gas duluan, curhat belakangan. Nikah dengan daun muda usia 24 tahun. Dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada istrinya. Subhanallah, si kakek ini tadi jalan ke masjid membongkok. Gak punya tenaga. Kenapa? Syahwatnya gak terampiaskan. Sampai dia sakit, gak punya semangat. Ketika dia sudah menikah, dan akhirnya diizini oleh istrinya, dia berjalan bareng istri satu, istri dua, Masya Allah, contoh saja, kakek ini jalan ke masjid sudah tegak. Kenapa? Istrinya jadi ruh. Semuanya jadi ruh ketika berjalan bersama. Ini hanya contoh saja. Ya, kadang apa? Ketika suami istri, dia nggak bisa saling menjadikan nutrisi ruh, maka ruhnya bakal sering sakit. Tengkar terus, nggak jalan bareng. Baru menikah, sakit terus. Karena psikis, juga karena fisik mereka sudah nggak cocok. Ini kakek udah usia tua, tapi apa? Dia syahwatnya kuat dan hawanya panas.
maka nggak bisa jadi patokan. Ya, nggak bisa jadi patokan usia. Sekarang saya tanya kepada Anda, Pak, Bu, Anda sehari minum berapa liter? Ibu-ibu berapa liter? Tergantung kebutuhan. Nggak bisa dipatok 1,5 sampai 4 liter, 8 gelas sampai 16 gelas, nggak bisa. Sekarang kita lagi dingin-dinginnya, barusan turun hujan, dingin, beda. Tadi naik motor ke sini panas, beda. Nah, ada ibu-ibu kerja di bawah terik matahari, ada ibu-ibu hanya di rumah di bawah AC. Beda. Nah, kemudian ada ibu tipe panas, tipe dingin. Ibu-ibu tipe panas, minumnya bakal banyak. Ibu-ibu tipe dingin, minumnya sedikit. Jadi nggak bisa dipatok liter. Berikutnya, saya tanya kepada Anda, Bapak, Ibu-ibu, setiap hari Anda olahraga minimalnya berapa menit, berapa jam? Sesuai kebutuhan. Nggak bisa dipatok, olahraga harus 1 jam. Ternyata ulama klasik menyebutkan olahraga sesuai kebutuhan. Kapan standar kita olahraga sudah dikatakan cukup untuk tubuh kita? Standarnya 2 minimalnya. 1, ketika keluar keringat. Orang gemuk keluar keringat, ya waktunya lebih panjang. Kalau saya keluar keringat, mungkin nggak sampai 10 menit keluar keringat, karena badannya kurus. Nah, kemudian berikutnya, kulit warna kemerahan. Kulit warna kemerahan menunjukkan apa? Peredaran darah sudah lancar. Keluar keringat, racun sudah dibuang. Tat, kulit saya gelap, tat. Ya, lihat telapak tangan lah, kalau sudah merah ada cukup. Nah, tidur juga demikian. Kemudian apa? Tidur. Disebutkan Ibnu Qayyim bagaimana tidurnya Nabi ketika Nabi mengantuk, tidak menahan dirinya untuk tidur. Sesuai kebutuhan juga. Nah, termasuk BAK, BAB sesuai kebutuhan. Ya, nggak harus BAK misalkan 1 hari 5 sampai 8 kali. BAB 1 hari 1 kali sampai 2 kali. Tunggu dulu makannya apa. Nah, maka tunggu dulu pencernaan dia gimana, kuat apa enggak. Dia tipe panas apa tipe dingin, semuanya beda. Saya peluang garis 2. Peluang apa? Oh, pejuang. Maksudnya garis 2 apa ini? Hamil. Oh, mau hamil kedua ya? Oh, nah, program hamil. Saya peluang garis kedua maksudnya ibu program hamil. Karena dulu ada pertanyaan, saya pejuang kedua. Pejuang jadi istri kedua. Iya, karena multi tafsir ini. Dulu ada pertanyaan kayak gitu juga. Saya pejuang garis kedua, mau hamil. 9 tahun. Ada miom, ada head, darah sedikit, hanya 3 hari. Ini, ibu ini bakal nampak, sudah dari keterangan ini nampaknya sifatnya dingin. Taunya dari mana? Taunya dari mana ibu-ibu? Dari Sumedang katanya. Taunya dari mana? Cuma head 2 hari, 3 hari. Itu ciri-ciri rahim dingin. Miomnya bakal bersifat dingin. Ya. Kemudian ikhtiar apa yang bisa saya jalani untuk tubuh saya lebih sehat dan head lebih lancar, serta merayu Allah untuk mengizinkan saya hamil. 6. Jadi, Anda tubuh yang dingin, pertama, lihat apakah Anda ada masalah kesedihan terkait hubungan suami istri. Anda sedih dengan suami misalkan, stres. Atau berikutnya Anda lama nggak hamil, terus Anda sedih banget, kecewa dengan takdir Allah, itu juga mengaruh. Ya. Berikutnya, kalau Anda dingin, berarti jangan banyak dingin-dingin. Jangan banyak minum es, jangan banyak ikan, jangan banyak putih telur, jangan banyak konsumsi daging sapi, jangan banyak minum jeruk, ya, jangan banyak timun, semangka, melon. Anda balik, Anda harus panas-panas. Paginya kurma, kalau bisa kurma ajwa. Siangnya boleh Anda makan nasi sama ayam jago, ayam kampung, kambing jantan. Minumnya jahe, jahe merah, madu, propolis. Itu untuk menyeimbangkan nutrisi Anda. Dan cara tahunya Anda sudah membaik apa? Head Anda datang dalam keadaan normal dan nggak ada nyeri. Ya, misalkan haidnya sekitar 5 hari sampai 7 hari.
Ya, kemudian kalau dari sisi kedokteran modern, Anda periksa hasil laboratorium, ternyata apa? Semuanya normal. FSH, follicle stimulating hormone normal, LH normal, estrogen normal, progesteron normal. Nah, itu menunjukkan sudah mulai progres. Kalau Anda dingin perlu dihangatkan, diantaranya apa? Dengan olahraga juga. Kalau Anda jalan, grounding, jalan Anda di atas aspal atau di atas kerikil yang hangat. Kalau orang panas, groundingnya pakai apa? Groundingnya pakai rumput. Kemudian konsumsi herbal Anda yang panas-panas. Bolehkah kita berobat kepada orang kafir? Boleh. Berobat kepada orang non-muslim? Boleh. Dalilnya apa? Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, waktu itu ada Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid adalah penunjuk jalannya Nabi dan Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang sampai akhirnya dia masuk Islam akhirnya. Tapi waktu jadi penunjuk jalan, dia belum masuk Islam. Dan dia diamanai untuk menunjuk jalan, padahal dia non-muslim. Kenapa diperkenankan? Karena dia amanah. Juga demikian Anda berobat, mau laki atau perempuan, laki-laki berobat kepada dokter muslim, non-muslim laki-laki, boleh. Perempuan berobat kepada dokter obsgin, non-muslimah, boleh. Ya, kepada non-muslimah Anda buka wajah, Anda buka aurat Anda diperiksa dengan syarat dia amanah dan tidak ada mental-mental kafir harbi. Gak ada dalam jiwanya memerangi kaum muslimin. Nanti kalau dia punya makar apa? Aurat Anda bakal difoto, disebar, diceritakan. Kalau hamil, kalau dia punya makar, Anda hamil, padahal hamilnya nggak ada masalah. Bisa jadi ditipu, Bu, janin Anda nggak berkembang, harus digugurkan. Padahal berkembang. Ini dikhawatirkan kalau nggak amanah. Tapi kalau dia wanita, non-muslimah, wanita, bukan muslim, tapi dia amanah, silakan Anda berobat. Tapi kalau nggak amanah, Anda dikasih obat, obatnya ternyata bukan peruntukannya. Atau bahaya untuk diri Anda. Itu yang dikhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah sembuhkan Nabi kita semua, ya, kita dan keluarga kita. Semoga diangkat penyakit kita. Allah perbaiki semua urusan rumah tangga kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.